Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Apa saja yang digugat oleh tim hukum Febri dan bagaimana peluangnya untuk lolos dari kasus tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya? Kita akan tanyakan kepada kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Alfon Kurnia Palma, dan juga nanti akan bergabung bersama kita di sini praktisi hukum yang juga merupakan aktivis anti korupsi Saur Siagian. Selamat petang Bang Alfon, Bang Saur. Sore Mbak, selamat sore Bang Saur. Ya, salam sehat untuk Anda dan juga keluarga. Saya ke Bang Alfon terlebih dahulu. Bang Alfon, jadi apa yang paling dipersoalkan dalam gugatan pra-peradilan pertama ini? Ya, terima kasih. Pada dasarnya sebenarnya ini kan ingin menguji ya, apakah memang tindakan secara prosedural yang telah dilakukan oleh aparat penyidikan itu sudah sesuai dengan due process of law. Dalam konteks ini ada 4 tahap sebenarnya yang dinilai menjadi suatu persoalan dalam konteks prosedural. Pertama-tama terkait dengan penggeledahan dan penyitaan ya yang dilakukan dalam satu hari, yaitu pada tanggal 8 Juli. Dan kemudian yang kedua terkait dengan penetapan tersangka dan kemudian terkait dengan pencekalan. Nah, kalau misalnya kita lebih mendalam, ini lebih terkait dengan apakah memang dalam proses penggeledahan yang merupakan bentuk dari upaya paksa dan juga penyitaan sebagai bentuk upaya paksa itu merupakan suatu langkah-langkah yang sudah sesuai dengan prosedural, di mana dilihat di dalam dokumen-dokumen yang ada proses penyidikan itu tanpa didahului dengan adanya proses penyelidikan. Nah, di dalam perkap sebenarnya sudah dikatakan dan juga lebih rincikan di dalam peraturan Kabar Reskrim ya terkait dengan adanya penyelidikan. Itu kan harus ada terlebih dahulu tentang rencana penyelidikan dan kemudian juga adalah laporan hasil penyelidikan. Nah, dari situlah akan dilakukan gelar perkara yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Nah, ketika itu sudah ditetapkan dalam proses penyidikan, itu baru dilakukan upaya-upaya paksa sebagaimana dimungkinkan dan itu dibutuhkan dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak ada. Begitu juga dengan penyitaan. Nah, terkait dengan penyitaan ini kan kalau misalnya dilihat, ada beberapa hal juga tidak berhubungan dengan dugaan tindak pidana. Di samping juga ada barang-barang pribadi yang sebenarnya itu tidak tepat untuk disita. Kemudian juga dalam penggeledahan dan penyitaan itu tidak adanya surat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Nah, di mana bisa diketahui bahwa pada saat ini proses penggeledahan itu tidak mengakomodir ya adanya keadaan yang apakah di situ tidak memperlihatkan ada lokasi dan dasar fakta yang sah, dan kemudian juga penggeledahan melampaui cakupan yang diizinkan dan cacat prosedural karena tidak mengajukan dari tanda pengenal. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang harus bisa disebutkan bahwa terdapat cacat prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika itu. Itu kira-kira Mbak. Dan dari dasar keyakinan tim hukum inilah yang pada akhirnya dalam petitum tadi disampaikan bahwa pertanyakan keabsahan dalam penetapan tersangka, pertanyakan upaya paksa penggeledahan dan permintaan pengembalian barang yang disita. Tapi sebenarnya apa saja barang yang sebenarnya ingin diminta untuk dikembalikan ketika pra-peradilan ini pada akhirnya sudah mendapatkan keputusan? Maaf Mbak, saya kurang jelas ya mendengar suaranya ya. Bahwa kalau misalnya ingin dijelaskan seberapa besar kami menilai bahwa ini akan dikabulkan, kami menilai sangat jelas ya bahwa peluangnya sangat tinggi gitu kan. Karena kami mengatakan demikian, karena ini kan tanpa adanya prosedural sebagaimana dilihat dalam proses penyelidikan. Nah, ternyata dalam proses penyidikan itu tanpa ada proses penyelidikan gitu kan. Begitu juga penyitaan, begitu juga dengan penetapan tersangka tanpa adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka. Nah, ini kalau misalnya dilihat dalam timeline-nya ya, untuk penggeledahan dan penyitaan saja itu dilakukan pada 8 Juli. Dan kemudian penyitaan dan penetapan tersangka itu pada 10 Juli. Dan kemudian cekalnya di 10 Juli. Artinya ada tentang waktu 3 hari cuman. Sehingga adanya penetapan
sebagai tersangka. Ya, Nah, Bang ini Alfon, saya merupakan sudah suatu mendapat hal yang poinnya. sangat janggal sih dalam Baik. suatu proses penegakan hukum. Itu kira-kira, Mbak. Ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait penetapan, pencekalan, penggeledahan hingga penyitaan barang yang ada di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Saya ke Pak Saur. Pak Saur, menurut Anda, tanggapan Anda soal Febri Adriansyah yang tidak pernah dipanggil atau tidak pernah melalui proses penyelidikan, dalam hal ini tidak pernah diperiksa menjadi saksi. Apa tanggapan Anda? Memang kita bukan kuasa hukumnya. Polda ataupun tim 9 kejaksaan. Kalau tidak salah ada 2 pra-peradilan dari kawan-kawan juga menyangkut penyidikan di Polda Metro atau dan Kortas dan juga di kejaksaan gitu ya. Nah, saya kira mereka secara resmi atau secara sah akan menjawab mungkin besok kalau tidak salah. Namun dari beberapa informasi yang dirilis sebelumnya, kalau yang di Polda Metro itu kan sudah hampir 2 tahun sebenarnya dilakukan penyelidikan, sehingga dengan bukti yang cukup, kemudian mereka menetapkan tersangka. Nah, kalau yang di kejaksaan yang sempat heboh itu kan Valentina, sempat ada rilis Kapuspen, itu belum tersangka, kemudian dirilis, kemudian nggak berapa lama malamnya kemudian tersangka. Nah, kelihatannya penyidik di di tim 9 memastikan harus diperiksa dulu, kemudian setelah itu ditetap tersangka. Makanya mereka di tanggal yang sama memeriksa, malamnya kemudian ditetapkan tersangka. Jadi KUHP mengatakan sebelum ditetapkan tersangka diperiksa dulu. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, soal penggeledahan, saya kira mereka nanti akan menjawab mengapa kemudian mereka melakukan penggeledahan. Tadi ada pertanyaan dari Valentina, barang-barang apa yang nanti diminta oleh pemohon, itu saya kurang tahu, tapi dugaan saya mungkin adalah uang sekitar 500 miliar atau barangkali 74 kilogram emas, barangkali itu yang tadi ada gangguan. Pertanyaan kepada rekan Alfon, mungkin rekan Alfon yang... Baik, ini yang juga menarik untuk saya tanyakan ke Bang Alfon. Jadi benarkah yang ingin diminta kembalikan jika sidang pra-peradilan ini kemudian dikabulkan dan selesai, apakah benar emas dan uang sebesar 500 miliar itulah yang diminta untuk dikembalikan? Jangan dijawab dulu, kita nantikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saat ini saya masih bersama dengan kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga aktivis anti korupsi dan juga praktisi hukum Bang Saur Siagian. Saya mau ke Bang Alfon dulu. Bang Alfon, jadi sebenarnya apa saja yang diminta untuk dikembalikan dan dasar tim hukum meyakini bahwa ini merupakan hak dari Febri dan juga keluarga? Ya, baik. Nah, saya ingin mengklarifikasi ya bahwa ini kan kaitan dengan proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli ya, yang dilakukan sampai jam 1 malam tersebut. Nah, pertanyaannya adalah pada proses penggeledahan itu kan harus diperlihatkan surat penggeledahan dan penyitaan kepada orang yang menguasai tempat, kan gitu ya. Nah, kepada dialah barang-barang itu harus dikembalikan. Nah, sekarang... Jadi itu punya Mas Febri ya? Iya. Punyanya Pak Febri, semuanya uang dan emas itu, Bang Saur. Bang Alfon, sorry. Gimana, maaf? Jadi itu memang diyakini oleh tim kuasa hukum bahwa uang dan emas adalah milik Pak Febri? Ya, itu harus dikembalikan kepada orang yang menguasai tempat. Nah, di situ yang menguasai tempat itu siapa? Nah, bukan berarti kalau misalnya ada di tempat itu milik dari klien kami, belum pasti. Kan begitu. Nah, itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa di situ ada A, B, C, D, E, ya harus dibuktikan dulu dan itu ditandai dengan adanya berita acara penyerahan dari penyitaan. Nah, pertanyaan kan namanya berita acara penyitaan itu sendiri itu tidak ada. Nah, ini jadi persoalan. Nah, inilah secara prosedural yang dipersoalkan. Nah, pra-peradilan ini kan mempermasalahkan terkait dengan itu. Apakah memang itu memang secara prudent dan itu dilakukan berdasarkan prosedur?
apabila itu tidak dilakukan secara prudent dan tidak secara prosedur, ya itulah maka dikatakan bahwa ada doktrin yang namanya fruit the poison tree. Nah, suatu proses yang dilahirkan dari suatu hal yang bermasalah, semua ini menjadi bermasalah. Itu yang kita ingin katakan bahwa mana lebih penting antara due process of law dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi kalau Kejagung meyakini bahwa emas dan uang itu relevan sebagai barang bukti TPPU, bagaimana? Apa argumentasi Anda sebagai tim hukum? Ya, walaupun nggak begitu jelas ya terkait dengan TPPU ini sebenarnya kan harus diperjelas dulu kan predikat crime-nya itu apa. Nah, sekarang kan nggak begitu jelas terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya kita langsung mengatakan bahwa ini adalah suatu TPPU, apakah memang ada uang dan kemudian ada juga alat-alat yang dikatakan oleh Bang Saur tadi gitu kan, ada emas di situ, ada mata emas dan macam-macam, itu sudah dialihfungsikan, sudah dialihbentukkan dan ada upaya-upaya untuk menjadikan itu bukan lagi bentuk asalnya sehingga itu sudah terkaburkan bentuk-bentuknya. Nah, itu merupakan definisi dari suatu TPPU. Nah, ini yang perlu diperjelas ya. Tapi begini ya, Mbak. Baik. Oke. Apa yang dikatakan oleh Bang Saur itu ini terkait dengan perkara nomor 134, berbeda dengan perkara 135. Nah, apa yang dikatakan terkait dengan di kejaksaan itu permasalahan yang akan diproses besok dalam perkara 135. Itu stressingnya di kejaksaan. Baik, itu adalah di pra-peradilan kedua yang akan digelar esok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain juga dengan kasus penggeledahan, penyitaan uang terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, yang juga jadi polemik saat ini adalah kasus kematian karyawan atau pegawai dari ex-Jampitsus adalah Sutrimo begitu. Ini juga menimbulkan spekulasi publik dan belum dijelaskan polisi terkait dengan apa proses penyidikan yang sedang saat ini dilakukan selain ekshumasi sebelumnya dilakukan. Perlukah Febri diperiksa terkait dengan kasus ini, Bang Saur? Saya kira yang pertama harus diperiksa itu adalah Febri Ardiansyah. Kenapa? Saudara almarhum Sutrimo itu bekerja dengan saudara Febri Ardiansyah. Bahkan yang terakhir dia balik ke Banyumas dan juga kembali itu adalah suruhannya. Artinya adalah bahwa kalau kita lihat kategori atau jenis dari alat bukti salah satu saksi, yaitu orang yang melihat mendengar. Nah, saya kira orang yang paling relevan kemudian mengetahui keberadaan daripada Sutrimo itu adalah Febri Ardiansyah. Nah, oleh karena itu saya kira penyidik, karena ini kepentingan juga kepada tim 9 yang sedang melakukan penyidikan dugaan TPPU dan juga dugaan korupsi, ini sangat relevan. Jangan-jangan misalnya begini, dalil daripada kawan-kawan misalnya bahwa uang yang 500 miliar dan juga emas itu di rumah atau disentuh, pemilik rumahnya adalah keluarga Febri Ardiansyah, pemiliknya dia bilang orang lain. Nah, ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, oleh karena itu penyidik saya kira harus segera memanggil atau tidak meminta supaya Febri Ardiansyah itu dipanggil sebagai saksi. Oke, Bang Alfon, jadi kalau misalnya Pak Febri Ardiansyah diperiksa terkait kasus Sutrimo ini, yang bersangkutan bersedia ya? Ya, kembali masih terganggu sepertinya jaringan saya. Nah, saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Saur ya. Yang diperiksa terlebih dahulu bukannya klien kami ya, dalam artian Eva. Tetapi yang menjadi titik itu adalah barang bukti. Barang buktinya itu apa? Itu pada saat ini adalah korban gitu ya. Nah, kemarin kan sudah dilakukan ekshumasi ya. Penting di situ terlebih dahulu harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, bukan kemana-mana. Baik, nah, tapi singkat saja, kalau Pak Febri, singkat saja, tapi kalau klien Anda diminta untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus ini, bersedia ya, Bang Alfon? Iya, maaf, gimana? Kalau Febri Adriansyah diperiksa terkait kasus kematian Sutrimo ini, pasti bersedia ya?
Ya, kalau misalnya klien kami itu diperiksa untuk dugaan adanya tindak pidana pembunuhan gitu ya, ini harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya, terkait Baik, dengan apakah memang ini ada permasalahannya atau tidak, ada keterkaitannya atau tidak gitu kan. baik, Nah itu makanya kalau kami lebih menilai bahwa jangan berpraduga terlebih dahulu, tetapi mm, pastikan berdasarkan bukti yang ada. Apa bukti yang ada? Yaitu hasil eksaminasi. Nah, ketika di situ sudah baik, ada, barulah dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan apakah ini ada keterkaitan, apakah ini baik, ada keterhubungan, di sini ada bukti, barulah semua pihak itu akan diperiksa. Begitu baik. kira-kira, Pak. Baik, dan kita nantikan seperti apa penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan pihak kepolisian. Terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami di Kompas Petang. Kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, ada Bang Alfon Kurnia Palma, dan juga Bang Saur Siagian selaku praktisi hukum dan juga aktivis anti korupsi. Terima kasih, Bapak-Bapak.